Kenapa ya tiap malam selalu ada penumpang kayak kamu? Padahal aplikasi saya udah nggak aktif lagi. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Bintang Resa di Cerita Malam. Kali ini gua punya sebuah kisah dari narasumber 2 yang merupakan penumpang ojol yang misterius. Dia pulang kerja malam-malam dan dia mengalami kejadian yang gak masuk akal. Tanpa basa-basi lagi, cerita malam kita mulai. Jadi gini, kejadian waktu gue pulang lembur sekitar jam 12 malam. Kantor udah sepi banget, tinggal gue sendiri. Karena capek, gue langsung buka aplikasi ojol. Untungnya masih ada yang nyangkut. Bapak-bapak pakai motor bebek. Pas sampai depan kantor, gue cuma nanya singkat, "Ojol ya pak?" Dia cuma ngangguk tanpa ngomong apa-apa. Dari awal udah kerasa aneh, tapi gua cuek aja. Gua naik ke motor, terus kita jalan. Baru beberapa menit, hujan langsung turun deras. Gua udah pasrah bakal basah kuyup. Tapi tiba-tiba si bapak ngeluarin plastik kecil, nyodorin ke gua. Isinya jas hujan sekali pakai. Masih segel. Dia cuma bilang pelan banget, nyaris ketelan suara hujan. "Pakai aja mas, biar nggak sakit." Dia bilang begitu. Gua kaget, tapi senang juga. Jarang-jarang ada driver yang prepare segitunya. Gua langsung makasih, terus buru-buru pakai jas hujan itu. Karena jalanan sepi dan agak bikin merinding, gua coba nelpon temen, biar ada yang diajak ngobrol. Pas diangkat, langsung nanya, kenapa gua masih di jalan jam segini. Gua bilang gue baru pulang lembur, naik ojol, dan kebetulan hujan deras. Dia malah heran, katanya jam segini kok masih ada ojol yang narik. Dia sempet nyuruh gua hati-hati karena jalan licin. Gua ketawa aja. Gue bilang untungnya driver gua baik banget, sampai bawain jas hujan sekali pakai buat gua. Kita ngobrol ngalur ngidul sambil motornya jalan. Tapi di tengah-tengah suara hujan deras, gua sempat nangkep suara lirih dari depan. Kayaknya suara si driver. Ngomong pelan banget. Gua nggak jelas banget dengernya. Tapi yang masuk ke telinga gua kira-kira begini. Kenapa ya tiap malam selalu ada penumpang kayak kamu? Padahal aplikasi saya udah nggak aktif lagi. Waktu itu gua langsung merinding. Tapi gua pikir mungkin itu salah denger. Soalnya suara hujan benar-benar nutupin segalanya. Tapi yang bikin gua makin gak tenang, temen gua di telepon tiba-tiba nanya, "Barusan driver lo ngomong ya? Kedenger sayup-sayup." Gua cuma bilang, mungkin." Gua juga gak jelas. Akhirnya gua sampai rumah. Gua turun, bayar, dan driver itu cuma bilang singkat, "Jasnya bawa aja mas, saya buru-buru." Terus dia langsung pergi ngebut, ninggalin gua bengong. Begitu masuk kamar, gua buka aplikasi, mau kasih rating, tapi gak ada. Riwayat perjalanan kosong. Yang terakhir ada cuma setahun lalu dengan nama driver yang sama. Oh, jadi di riwayat perjalanannya itu, di aplikasinya itu dia cuma ada riwayat perjalanan setahun yang lalu. Nggak ada di waktu-waktu dekat ini yang dipakai sama si penumpang ini. Gua langsung keringat dingin. Gak lama ada satpam ronda lewat depan rumah. Gua sapa, sekedar basa-basi. Gua bilang kalau gua baru aja dianterin ojol. Bapak-bapak naik motor bebek dan baik banget sama ngasih jas hujan sekali pakai. Satpam itu awalnya ketawa kecil, bilang, "Wah, hujan-hujan gini masih ada ojol ya mas, hebat juga." Tapi pas gue sebut motor bebek warna hitam, dia tiba-tiba diem. Mukanya langsung berubah serius. Pelan-pelan dia bilang gini, "Mas, di jalan ini setahun lalu ada driver ojol kecelakaan pas hujan deras.
motor bebek hitam. Bapak-bapak juga selip di tikungan, meninggal di tempat. Gue langsung kaku karena ciri-ciri sama persis yang barusan nganterin gue pulang. Dan jas hujan sekali pakai itu sampai sekarang masih ada di kamar gue. Jadi pengalaman si penumpang ini secara tidak langsung dia diantar sama ojol yang tewas setahun yang lalu di tikungan tempat dia pulang kerja yang dia suka lewatin. Menurut pengakuan narasumber, kalau ternyata si ojol ini dia mau menjemput anaknya pulang sekolah, dan di saat posisi hujan deras di tikungan itu terjadilah selip yang akhirnya menewaskan driver ojol tersebut. Jadi menurut gua niat si ojol ini baik kalau dia mau menjemput anaknya ke sekolah dan mau memakaikan jas hujan ini ke anaknya. Bukan hanya untuk anaknya, tapi juga buat penumpang-penumpang lain yang dia antarkan. Jadi itulah cerita pengalaman narasumber gua tentang dia menjadi penumpang ojol misterius. Buat kalian yang punya cerita horor, yang punya pengalaman horor dan mau diceritain di cerita malam, kalian boleh hubungi nomor di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.